Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Bertemu kembali untuk sesi presentasi untuk kerangka kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh kelompok kita. Yaitu sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini, baik biar tidak loyo, monggo untuk semangat kita, Bu Ismarini, persilakan untuk ice breaking-nya. Monggo, Bu Ismarini. Sudah memberikan kesempatan bagi saya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan pembahasan materi ini, mari kita rileks dulu dengan ice breaking sederhana ya. Sederhana, insya Allah bisa melakukan. Sampai duduk ya Bu ya? Sampai duduk. Kalau saya pegang dada, ini tadi Marina. Kalau di bahu, menari. Kalau di kepala, ini kepala. Kalau ini di atas, menara. Menara. Ini di atas, menara. Mari. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah kerangka kurikulum. Izin nge-share dulu, nggih. Nggih, monggo. Ini materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang kerangka kurikulum sekolah penggerak. Di dalam sekolah penggerak ini, kerangka kurikulum sekolah penggerak ada beberapa, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua kerangka dasar kurikulum, yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, yang keempat struktur kurikulum, dan yang kelima adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, pada hari ini kita untuk yang mau kita bahas adalah tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih, apa saja tentang profil pelajar Pancasila? Mari kita lanjutkan. Ini untuk definisinya. Definisi profil pelajar Pancasila: profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini adalah definisi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini nanti ada beberapa dimensi yang mungkin penjabarannya ada 6, ada elemen di masing-masing dimensinya. Monggo nanti barangkali siapa yang mau bisa menjelaskan dia. Untuk penjabaran dari definisi pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen-elemen yang masing-masing dimensinya adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini yang maksud dari beriman, bertakwa dan berakhlak mulia adalah baik dalam beragama, baik yang berakhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia dan alam, serta kepada negara Indonesia. Berikutnya, berkebinekaan global, yang berarti harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dengan dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Yang ketiga, mandiri, yang berarti memiliki kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong, yang berarti melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi bersama sesama. Berikutnya, kelima, bernalar kritis, yang berarti perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran
dan memproses berpikirnya. Yang terakhir kreatif, yang berarti bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi itu 6 dimensi. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Apa saja yang ada di dalamnya di ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila? Monggo, siapa yang mau memberikan jawabannya? Dari Pak Dian tadi, kalau kita simpulkan memang ada 6, ya toh? Ya, tapi harus kita rinci lebih lanjut. 6 itu beriman bertakwa kepada Tuhan. Kedua, berbhinneka karena global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, karakter ini, ada 6 ini bisa juga menjawab tantangan zaman di era digital ini. Seperti contohnya bernalar kritis, itu juga memicu anak-anak untuk mencari solusi di mana era digital ini penuh tantangan, ya. Dengan daya kreatif yang dia miliki pada elemen ke-6, itu diharapkan nanti dia bisa membuat suatu inovasi baru dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara ini dari karakter yang dia miliki. Nah, tetapi dalam pelaksanaan kita harus jelas bagaimana ini melaksanakannya. Sebab memang penanaman karakter profil pelajar Pancasila ini tidak mudah karena menyangkut pembentukan karakter. Nah, kira-kira bagaimana melaksanakannya atau di lembaga sekolah, terutama sebagai lembaga formal yang ditutup oleh pemerintah ini, wujudnya bagaimana menanamkan hal-hal demikian? Penerapannya ya Bu. Monggo, untuk bagaimana proses pelajar Pancasila itu diterapkan untuk pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak, barangkali Bapak Ibu Bu Lili yang belum deh. Bu Lili, bisa disampaikan bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak yang sekarang kita pelajari, sekarang kita latihan. Monggo. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu. Untuk profil pelajar Pancasila itu kita terapkan melalui 4 cara itu, ya, melalui 4 hal, yaitu yang pertama adalah melalui ekstrakurikuler, proyek, ekstrakurikuler, dan budaya. Jadi sekolah itu sudah harus membudayakan terciptanya profil pelajar Pancasila. Melalui apa? Melalui menciptakan iklim yang mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila, komunikasinya, pola interaksinya, maupun norma-norma yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian bisa juga melalui ekstrakurikuler. Kalau melalui ekstrakurikuler itu kita sebagai guru itu harus memasukkan 6 elemen pelajar profil Pancasila tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bisa kita menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang bisa menciptakan anak tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan misalnya. Caranya mudah Ibu. Misalnya sebelum pembelajaran kita ajak anak-anak untuk berdoa lebih dahulu. Bisa juga kita membiasakan sebelum pembelajaran itu misalnya membaca beberapa surat pendek misalnya. Atau bisa juga pembiasaan misalnya adanya sholat duha, adanya kultum, banyak sekali Ibu. Kemudian juga kita dalam pembelajaran itu kita membiasakan anak kita berpikir kritis, misalnya melalui metode CTL, melalui metode problem solving, itu kan? Itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan belajar yang bisa kita gunakan. Kemudian melalui proyek kita memberikan tugas pada anak yang membuat anak tersebut ya berbasis kontekstual dan memiliki interaksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya apa Ibu? Misalnya kita bisa memberikan tugas kepada anak untuk wawancara, misalnya dengan pengamatan dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa tahu, bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, ya, misalnya mewawancari tokoh-tokoh tertentu yang ada di masyarakat. Bisa juga melalui ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler tersebut, anak termotivasi
ya untuk meningkatkan bakat dan minatnya. Misalnya anak yang memiliki intelektual yang tinggi, ya, yang suka penelitian, kita bisa masukkan pada GIR. Bisa juga kita ikutkan pada OSN. Kemudian anak yang suka bidang seni, bisa mengikuti ekstrakurikuler drum band, bisa mengikuti banjari, seni tari, menari ada, kemudian menyanyi, ya masih banyak sekali, ya, yang bisa menyalurkan bakat dan minat anak. Kemudian melalui budaya tadi, ya, jadi 4 hal tadi, bisa melalui ekstrakurikuler, proyek ekstrakurikuler maupun budaya. Ya, misalnya kita sebelum masuk itu kita budayakan anak-anak untuk salim, bersalam-salaman. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih Bu Lili, luar biasa. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran untuk materi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu bermanfaat ilmunya untuk anak didik kita nanti. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat Bapak Ibu guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.